Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas atap pasar Bandung. Suara para pedagang bersahutan, sebagian berteriak menawarkan dagangan, sebagian lagi mengeluh karena uang keamanan belum dibayar. Di sudut pasar yang sempit dan becek, tampak seorang bocah berusia 10 tahun tengah merapikan tumpukan kantong plastik di gerobak tuanya. Dialah Zainuri, bocah yatim yang hidup bersama neneknya, Mak Inah. Setiap hari, ia menatap dunia dari balik senyum polos, seolah rasa lapar dan hinaan hanyalah bagian dari ujian kecil kehidupan. Mak Inah duduk tak jauh dari situ, menjajakan sayur-sayur yang layu namun disusun rapi. Ia selalu berpesan lembut pada cucunya, "Nduk, jangan pernah balas jahat dengan jahat. Dunia ini akan menunduk pada orang sabar." Zainuri mengangguk, menelan ludah yang terasa asin bercampur debu pasar. Ia tahu, sabar adalah satu-satunya warisan yang bisa ia jaga dari kedua orang tuanya yang meninggal dalam kebakaran rumah 5 tahun lalu. Namun, kesabaran bocah itu terus diuji. Dari kejauhan, langkah-langkah berat terdengar disertai suara sepatu menghantam genangan air. Orang-orang pasar spontan menunduk, sebagian menghindar, sebagian gemetar. Lilik botak, preman bertubuh kekar dengan tato di lehernya, datang bersama 4 anak buahnya. Dialah penguasa pasar Bandung, sosok yang ditakuti bahkan oleh aparat. Setiap pedagang wajib menyetor uang keamanan kepadanya. Siapa yang menolak, siap kehilangan dagangan, atau nyawanya. Lilik mendekati lapak Mak Inah sambil memainkan pisau lipat. "Heh, Mak tua, sudah 3 hari kau belum bayar keamanan, iya?" Suaranya serak dan menekan. Mak Inah menatap takut-takut, lalu menyodorkan 2 lembar uang ribuan yang sudah lusuh. "Cuma ini yang Mak punya, Nak," katanya lirih. Lilik menatap uang itu, tertawa mengejek, lalu melemparnya ke tanah. "Uang receh begini buat beli rokok pun gak cukup. Kau pikir pasar ini panti sosial?" Hah. Zainuri yang melihat dari jauh segera berlari mendekat. Dengan wajah memerah menahan marah, ia berteriak, "Jangan ganggu nenekku." Semua orang pasar tersentak, bocah itu berdiri di depan Lilik, tubuhnya kecil tapi matanya menatap tajam. Lilik mendengus geli, "Wah, anak ingusan ini mau jadi pahlawan." Hahaha, ia menendang gerobak Zainuri hingga terbalik. Kantong plastik berhamburan, sebagian tercebur ke gat. Mak Inah menjerit, "Zainuri, jangan lawan, Nak. Jangan." Tapi bocah itu tetap berdiri tegak, menatap Lilik tanpa gentar. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar, rasa panas yang naik dari dada ke kepala. Langit yang tadinya cerah mendadak kelabu. Angin berputar di sekitar pasar, membuat debu beterbangan dan spanduk-spanduk bergoyang keras. Zainuri menggigit bibir, menahan tangis dan amarah yang campur menjadi satu. Lilik menghampiri, mengangkat kerah baju Zainuri. "Kau pikir siapa kau?" "Hah," bentaknya, tapi sebelum ia sempat menamparkan, kilat menyambar tak jauh di langit. Suara guntur menggema keras, membuat banyak orang menutup telinga. Dalam sekejap, tubuh Lilik seperti tersengat sesuatu, ia refleks melepaskan Zainuri dan mundur 2 langkah. Tatapan bocah itu kini berubah aneh, matanya memantulkan cahaya putih yang samar. Mak Inah memeluk cucunya dengan panik, sementara hujan turun deras. Pasar seolah membeku, tak ada yang tahu, di balik tubuh mungil Zainuri, sesuatu yang besar mulai terbangun, ilmu kuno yang telah lama tertidur di garis darah keluarganya. Di atas langit Bandung yang gelap, seekor burung hitam terbang rendah, menandai dimulainya kisah seorang bocah yatim yang kelak mengguncang dunia preman kota. Hujan turun deras mengguyur pasar Bandung sore itu, seolah langit ikut menangis menyaksikan penderitaan bocah kecil bernama Zainuri. Di bawah siraman air yang dingin, ia masih berdiri memeluk Mak Inah yang tubuhnya gemetar ketakutan. Petir menyambar di langit, membuat semua pedagang buru-buru menutup lapak. Hanya Lilik botak dan anak buahnya yang masih berdiri, menatap bocah itu dengan tatapan penuh benci dan kebingungan. "Anak ini bukan manusia biasa," bisik salah satu anak buahnya. Tapi Lilik menepis rasa takutnya. "Hah, bocah ini cuma pembawa sial. Tangkap dia." 4 preman berlari ke arah Zainuri. Tapi entah bagaimana, langkah mereka seolah tersandung oleh angin. Tubuh mereka terpental ke belakang tanpa diserang apapun. Para pedagang teriak ketakutan, sebagian menutup mata, sebagian lain berlari menjauh. Di tengah kekacauan itu, Zainuri merunduk menatap tangannya sendiri yang bergetar. Dari sela jari-jarinya muncul cahaya samar seperti bara api yang menari di bawah kulitnya. Apa yang terjadi dengan aku, Nek?"
Suaranya kecil, hampir tak terdengar. Mak Inah menatap dengan mata terbelalak. Ia mengenali tanda itu, tanda kebangkitan darah leluhur. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, jangan biarkan cucuku menanggung beban Kisar Maji sendirian." Air mata bercampur hujan membasahi wajah tuanya. Di dalam dirinya, ada rasa takut sekaligus haru, takut karena ilmu itu berbahaya, haru karena ia tahu, cucunya mewarisi sesuatu yang luar biasa. Namun, Lilik Botak belum menyerah. Ia mengambil balok kayu besar, lalu berlari menerjang Zainuri dengan teriakan penuh amarah. "Bocah sialan, kau bikin orang pasar takut." "Iya." Balok itu melayang cepat, nyaris menghantam kepala bocah itu. Tapi tiba-tiba, petir menyambar sangat dekat, membuat cahaya putih membutakan mata semua orang. Saat pandangan mereka pulih, Lilik sudah tersungkur di tanah, baloknya terbelah dua seperti digergaji petir. Zainuri berdiri mematung, nafasnya terengah. Ia tidak mengerti apa yang barusan terjadi. Langit makin kelam, hujan berubah menjadi badai kecil yang berpusar di atas pasar. Di sela gemuruh, terdengar suara berat dan bergema di telinga bocah itu, bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih tua. "Cucuku, darahmu telah memanggil langit. Jangan takut, kekuatanmu bukan untuk membalas, tapi untuk menjaga." Suara itu bergema di pikirannya, membuat tubuhnya lemas seketika. Mak Inah menjerit dan menahan tubuh cucunya yang jatuh pingsan. "Zainuri, bangun, nak." Ia menangis di bawah hujan, memeluk bocah itu erat-erat. Orang-orang pasar hanya bisa menatap dari jauh, tak ada yang berani mendekat. Beberapa bahkan berbisik, bocah itu kerasukan. Dia bukan manusia biasa. Desas-desus pun menyebar cepat, membuat nama Zainuri mulai dikenal bukan sebagai bocah penjual kantong, tapi sebagai anak pembawa badai. Lilik Botak yang perlahan siuman menatap bocah itu dengan mata merah menyala. Wajahnya penuh amarah bercampur rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Anak itu harus disingkirkan, geramnya dalam hati. Ia bertekad akan memburu bocah itu sampai ke ujung dunia, karena rasa malu dipermalukan oleh anak kecil di depan orang pasar jauh lebih menyakitkan daripada pukulan apapun. Sementara itu, langit mulai mereda. Hujan pelan-pelan berhenti, menyisakan kabut tipis yang menyelimuti pasar. Mak Inah menyeret tubuh cucunya yang pingsan ke rumah kecil di belakang pasar. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ilmu kanuragan langit yang diwariskan oleh Kisar Maji telah bangkit kembali di tubuh seorang bocah 10 tahun. Dan mulai saat ini, hidup Zainuri tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, hujan telah reda. Suara katak menggema di luar rumah kecil Mak Inah, di pinggir pasar Bandung yang kini sepi. Di atas tikar lusuh, Zainuri masih terbaring lemas. Nafasnya pelan, matanya tertutup rapat. Sesekali tubuhnya bergetar, seperti ada sesuatu yang bergejolak di dalam darahnya. Mak Inah duduk di sampingnya, menatap wajah cucunya dengan cemas. "Ya Allah, lindungi anak ini dari segala mara bahaya," bisiknya, sambil menggenggam tangan Zainuri yang dingin seperti embun pagi. Di tengah lelapnya, Zainuri merasa dirinya berada di suatu tempat asing, sebuah lembah sunyi yang dipenuhi kabut putih dan suara air mengalir. Ia berdiri tanpa alas kaki di atas batu besar yang berkilau samar. Di kejauhan, ada cahaya kuning keemasan yang memancar dari sebuah sosok berjubah putih. Siapa itu?" tanya Zainuri dengan suara gemetar. Sosok itu berjalan mendekat perlahan, langkahnya tak menimbulkan suara. Dari wajahnya yang teduh dan matanya yang tajam, Zainuri merasakan kehangatan sekaligus wibawa yang luar biasa. "Zainuri," suara itu dalam dan lembut, seperti datang dari dalam bumi sekaligus dari langit. "Kau akhirnya memanggilku." Bocah itu menatap bingung. "Siapa kau, Paman?" tanyanya polos. Sosok itu tersenyum, lalu meletakkan telapak tangannya di dada Zainuri. "Aku bukan siapa-siapa, aku adalah darahmu sendiri, aku Kisar Maji, kakekmu. Dahulu aku penjaga keseimbangan kanuragan langit. Kini, warisan itu telah hidup dalam dirimu." Zainuri terpaku, hatinya bergetar antara takut dan kagum. "Aku cuma bocah biasa, Kek, aku gak mau berkelahi, aku gak mau sakiti siapapun." Kisar Maji menatap cucunya penuh kasih. "Anakku, ilmu ini bukan untuk menyakiti, tapi untuk melindungi yang lemah. Dunia ini sudah terlalu banyak orang seperti Lilik Botak. Dan suatu saat nanti, hanya mereka yang berhati bersih yang mampu menundukkan kegelapan." Angin lembah berhembus pelan, membawa aroma bunga liar dan gema petir jauh di atas awan.
Tiba-tiba, langit di atas mereka berubah menjadi gelap. Dari balik kabut muncul bayangan besar menyerupai ular hitam melingkar di udara. Itu, apa itu, Kek? Zaenuri berteriak ketakutan. Ki Sarmaji menjawab tegas, itu adalah bentuk amarahmu sendiri. Kau harus mengendalikannya, jangan biarkan dendam menjadi kekuatanmu. Petir menyambar, dan Zaenuri merasakan tubuhnya seolah ditarik oleh pusaran cahaya yang kuat. Ia menjerit, namun Ki Sarmaji meraih tangannya erat. Ingat, Zaenuri, satu hal yang harus kau jaga, sabar adalah benteng pertama seorang pendekar sejati. Seketika semua menghilang, Zaenuri terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya penuh keringat. Ia menatap langit-langit bambu rumah dengan mata masih berkaca. Kakek, bisiknya lirih, seolah mimpi itu lebih nyata dari dunia. Mak Inah segera menghampiri, menatap cucunya penuh haru. Kau mimpi apa, Nak? Zaenuri menggenggam tangan neneknya erat. Aku bertemu kakek Sarmaji, dia bilang aku harus belajar sabar, tapi, Nek, aku takut. Mak Inah menatap mata cucunya yang jernih namun menyimpan gelora besar. Ia tahu, malam ini adalah awal kebangkitan garis darah tua yang dulu pernah mengguncang Tatar Sunda. Ia menarik napas panjang, lalu memeluk Zaenuri erat-erat. Jangan takut, Nak, kalau memang itu takdirmu, Mak akan selalu di sampingmu. Di luar, angin berhembus lembut membawa sisa kabut hujan. Dari langit, satu kilat kecil memancar, seperti salam dari roh Ki Sarmaji yang masih menjaga cucunya dari alam sunyi. Dan di kejauhan, di pojok pasar yang gelap, Lilik botak duduk di bawah atap seng, merokok dengan wajah muram. Ia menatap langit, lalu menggumam lirih, bocah itu, dia bukan manusia biasa. Tapi aku takkan kalah dari anak kecil. Dalam hatinya, dendam mulai tumbuh, dendam yang kelak akan mempertemukan kekuatan kegelapan dan cahaya dalam satu pertempuran besar. Malam itu langit Bandung tampak terang. Bulan menggantung bulat sempurna di atas pasar yang sudah sunyi, memantulkan cahaya ke atap seng rumah Mak Inah. Di dalam rumah itu, Zaenuri duduk bersila, menatap telapak tangannya yang terasa berdenyut. Setiap kali ia mengingat mimpi tentang Ki Sarmaji, hatinya bergetar hebat. Ia masih bisa mendengar suara kakeknya bergema di telinga, sabar adalah benteng pertama seorang pendekar. Sejati, kata-kata itu terus menuntun pikirannya, membakar semangat yang perlahan tumbuh di dada bocah 10 tahun itu. Sementara Mak Inah terlelap karena kelelahan, Zaenuri keluar diam-diam. Ia melangkah menuju tepi sungai kecil di belakang pasar. Airnya mengalir tenang, memantulkan cahaya bulan seperti lembaran kaca bening. Ia menatap ke permukaan air itu, lalu berbisik lirih, kakek, ajari aku. Aku ingin tahu apa maksud dari kekuatan ini. Angin malam berhembus lembut, dan tiba-tiba ia merasa ada hawa hangat menyelimuti tubuhnya. Di hadapannya, seolah muncul bayangan samar Ki Sarmaji berdiri di atas air, tersenyum lembut. Mulailah dari napasmu, cucuku, suara itu bergema pelan. Ilmu kanuragan langit bukan sekadar tenaga, tapi keseimbangan antara amarah dan kasih. Zaenuri pun duduk bersila di tepi sungai, menutup mata, dan mulai mengatur pernapasan. Udara malam ia hirup perlahan, ditahan di dada, lalu dilepaskan dengan tenang. Dalam beberapa saat, tubuhnya terasa ringan. Di sekelilingnya, kabut tipis terbentuk dan berputar pelan. Air sungai beriak mengikuti irama napasnya. Waktu berjalan tanpa ia sadari. Bulan semakin tinggi, dan Zaenuri mulai mencoba gerakan yang muncul begitu saja di pikirannya. Gerakan lembut seperti menolak angin, lalu menghentakkan kaki seolah menggetarkan tanah. Setiap gerakan membuat udara di sekitar berdesir, dedaunan bergetar, dan riak air melonjak halus. Cahaya bulan seakan menari di sekeliling tubuhnya. Di tengah malam yang hening itu, lahirlah kembali ilmu yang telah lama terkubur, kanuragan langit sepuh, pusaka yang pernah membuat dunia silat Sunda bergetar. Namun setiap kekuatan membawa beban. Saat mencoba gerakan terakhir, Zaenuri merasakan dadanya sesak, seolah udara di sekitarnya tertarik masuk ke dalam tubuhnya. Ia menahan, tapi semakin kuat tekanan itu. Tiba-tiba, ledakan angin keluar dari kedua telapak tangannya dan membuatnya terpental ke belakang, jatuh ke air. Ia menggigil, menatap langit sambil terengah-engah. Aku belum bisa, Kek, suaranya lirih, penuh kecewa. Tapi dari dalam air, muncul bayangan Ki Sarmaji yang berbisik lembut, tak ada kekuatan yang lahir tanpa luka. Zaenuri perlahan bangkit, tubuhnya basah kuyup. Ia menatap kedua tangannya yang kini bergetar hebat.
Tapi dalam gemetar itu ada sesuatu yang baru, sebuah keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku akan belajar, sampai aku bisa menjaga nenek dan orang-orang pasar dari mereka yang jahat, ucapnya mantap. Angin malam menyentuh pipinya, seperti tepukan lembut dari tangan kakeknya di alam gaib. Di kejauhan, dari balik bayangan pepohonan, sepasang mata memperhatikan Zaenuri dengan tajam. Sosok itu adalah Kang Suta, pedagang kelontong yang diam-diam mengikuti bocah itu karena penasaran dengan kekuatannya. Ia berbisik sendiri, anak ini, bukan anak biasa. Kalau benar dia pewaris Kisar Maji, maka pasar ini akan punya pelindung baru. Ia lalu meninggalkan tempat itu, dengan hati campur aduk antara kagum dan takut. Ketika fajar hampir tiba, Zaenuri kembali ke rumah. Ia masuk perlahan agar tak membangunkan Mak Inah, lalu berbaring di tikar, menatap langit-langit bambu yang gelap. Tubuhnya lelah, tapi hatinya hangat. Ia tahu, malam ini adalah awal dari perjalanan panjangnya. Di luar rumah, bulan perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan sinar tipis yang menyiratkan janji, bahwa dalam diri bocah kecil itu, api kanuragan langit mulai menyala. Pagi itu pasar Bandung kembali ramai seperti biasa, namun suasananya tidak lagi sama. Bisik-bisik tentang bocah kecil yang mampu memanggil badai dan membuat lilik botak tersungkur mulai menyebar dari lapak ke lapak. Para pedagang menyebut nama itu dengan nada setengah kagum, setengah takut. Zaenuri, bocah penjual kantong plastik yang punya tenaga langit. Tapi kabar itu ternyata sampai juga ke telinga lilik botak. Dan bagi seorang preman yang hidup dari rasa takut orang lain, kabar itu adalah penghinaan besar. Di warung kopi pasar, Lilik duduk dengan wajah gelap. Tatapan matanya tajam seperti bilah parang. Asap rokoknya mengepul, menyatu dengan amarah yang belum padam. Bocah itu sudah buatku malu di depan orang banyak, gumamnya pelan. Anak buahnya yang duduk di sebelahnya berusaha menenangkan, tapi Lilik menepis keras. Tidak, hari ini aku akan cari bocah itu, dan aku akan pastikan dia gak bisa jalan lagi. Suaranya menggema, membuat beberapa pedagang yang lewat segera menunduk dan menjauh. Sementara itu, di rumah kecil di belakang pasar, Mak Inah sedang menyiapkan sarapan sederhana dari singkong rebus. Zaenuri duduk di sampingnya, menatap api dapur dengan pandangan kosong. Dalam dirinya, ia masih merasa canggung dengan kekuatan yang kini mengalir di tubuhnya. "Nek," katanya pelan, "kalau kekuatan ini bikin orang takut, apa aku salah punya darah seperti ini?" Mak Inah menatapnya lembut, "Kau tidak salah, Nak. Salah itu kalau kau gunakan kekuatan untuk menyakiti." Kata-kata itu menenangkan hati Zaenuri sejenak. Sebelum suara gaduh dari luar rumah mengguncang pagi yang damai itu. "Mak Inah, keluar kau!" teriak suara berat yang familiar. Zaenuri langsung tahu, itu suara Lilik botak. Ia melangkah cepat ke depan, melihat kerumunan orang pasar mulai terbentuk. Lilik berdiri di tengah mereka dengan balok besar di tangan. "Hari ini aku lunasi hutang malu, Mak Inah." "Bocah itu di mana?" teriaknya. Mak Inah keluar dengan langkah gemetar, "Jangan ganggu cucuku lagi, Lilik. Dia cuma anak kecil." Tapi Lilik tertawa kasar. Anak kecil dari mana yang bisa bikin aku terpental?" "Jangan bohong." Zaenuri melangkah maju. Matanya tenang, tapi ada bara kecil yang bersembunyi di sana. "Kalau yang kau cari aku, jangan ganggu nenekku," katanya tegas. Orang-orang pasar mulai berbisik, sebagian memegangi dada, sebagian lain menatap dengan cemas. Lilik tertawa lantang, "Kau pikir aku takut sama bocah kecil?" Ia mengayunkan baloknya dengan keras. Tapi sebelum balok itu menyentuh kepala Zaenuri, angin kencang berputar, balok itu terlempar ke udara dan patah menjadi dua. Semua orang menjerit kaget. Lilik terhuyung, lalu menatap bocah itu dengan mata membelalak. "Kau, apa yang kau lakukan?" Zaenuri menatapnya datar. "Aku gak mau berkelahi, tapi kalau kau sakiti orang lagi, aku gak akan diam." Tiba-tiba, tubuh Zaenuri memancarkan hawa hangat, udara di sekitarnya bergetar halus seperti bisikan angin. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang aneh. Mak Inah menangis di belakangnya, tahu bahwa cucunya kini sedang memanggil sesuatu yang besar dari dalam dirinya. Lilik menjerit kalap, ia menyerang dengan pukulan beruntun, tapi setiap tinjunya berhenti di udara, seolah tertahan oleh tembok tak terlihat. Angin makin kencang, membuat debu dan daun beterbangan. Orang-orang berlari menyelamatkan diri. Di tengah hiruk-pikuk itu, Zaenuri menggerakkan tangannya perlahan, dan Lilik terpental sejauh 3 meter, menghantam gerobak buah hingga roboh.
Suara dentuman keras menggema di seluruh pasar, lalu sunyi. Zainuri terdiam, napasnya berat. Ia tidak berniat menyakiti, tapi kekuatannya seperti hidup sendiri. Mak Ina berlari memeluknya, sementara orang-orang pasar menatap bocah itu dengan campuran kagum dan takut. Astagfirullah, anak ini pewaris Ki Sarmaji. Teriak seseorang dari kerumunan. Nama itu membuat semua tertegun. Lilik yang masih tergeletak di tanah menatap bocah itu dengan mata merah penuh dendam. Dalam hati ia bersumpah, kalau anak ini sakti, aku akan cari guru yang lebih sakti lagi. Aku akan hancurkan dia. Dan dari jauh, di atas atap seng pasar yang basah, Kang Suta menyaksikan semuanya. Ia bergumam pelan, angin mulai bergerak. Dunia lama yang dulu tidur, kini mulai bangun lagi. Ia menatap Zainuri dengan mata khawatir, tahu bahwa bocah itu baru saja menyalakan api besar, api yang akan membawa kedamaian, atau kehancuran bagi semua. Sore itu, langit Bandung memeras seperti bara. Pasar masih porak-poranda setelah perkelahian tadi pagi. Gerobak buah terbalik, atap seng berlubang, dan debu belum juga reda. Tapi bukan kerusakan pasar yang paling membekas, melainkan sosok bocah kecil bernama Zainuri, yang kini menjadi perbincangan di setiap warung kopi dan sudut gang. Anak itu bukan manusia biasa, bisik mereka. Dia pewaris darah pendekar tua yang dulu bisa bicara dengan langit. Namun bagi Zainuri, semua pujian itu terasa beban. Ia hanya ingin hidup damai bersama neneknya, bukan menjadi legenda yang menakutkan. Malam menjelang, di dalam rumah kecilnya, Zainuri duduk termenung di depan lampu minyak yang redup. Tangannya gemetar saat menatap telapak sendiri, masih terasa hangat, seolah tenaga aneh itu belum benar-benar padam. Mak Inah duduk di sampingnya, menatap cucunya dengan mata lembut namun gelisah. Nak, kalau kau merasa kekuatanmu menakutkan, jangan lawan dengan amarah. Lawan dengan doa, ucapnya lirih. Zainuri hanya mengangguk, tapi hatinya bergetar. Dalam pikirannya masih terbayang wajah Lilik botak yang terlempar jauh karena tenaganya. Aku gak mau melukai siapapun lagi, batinnya berbisik pelan. Namun di luar sana, Lilik botak tidak tidur malam itu. Di sebuah rumah kosong di ujung pasar, ia duduk dengan tubuh penuh luka dan wajah bengkak, tapi matanya menyala karena dendam. Bocah itu mempermalukanku di depan semua orang, desisnya sambil menggenggam tanah. Kalau dia pakai kekuatan dari langit, aku akan pakai kekuatan dari neraka. Ia memanggil seseorang, pria tua berwajah pucat dengan jubah hitam panjang, Ki Badra, dukun kelam yang terkenal menguasai ilmu hitam dari Gunung Karembi. Ki Badra menatap Lilik dengan mata tajam bagai ular. Jadi kau ingin kekuatan untuk menumbangkan pewaris Kanuragan Langit? Tanyanya pelan. Lilik mengangguk cepat. Apapun akan kulakukan, asal bocah itu hancur. Ki Badra tertawa serak. Baiklah. Tapi ingat, setiap kekuatan dari kegelapan meminta harga, bukan emas, bukan darah orang lain, tapi jiwamu sendiri. Lilik tidak peduli, ia hanya tahu, harga dirinya jauh lebih penting dari nyawanya. Malam itu juga, di bawah sinar bulan pucat, ritual gelap dimulai. Asap hitam keluar dari tanah, melingkari tubuh Lilik yang berteriak kesakitan. Dari kulitnya muncul urat-urat hitam yang berdenyut hidup. Sementara itu, di sisi lain pasar, Zainuri tiba-tiba terbangun dari tidur. Dadanya sesak, keringat membasahi tubuhnya. Ia merasakan hawa dingin dan berat menyelimuti udara. Dari kejauhan terdengar suara lolongan aneh, bukan suara manusia, bukan pula hewan. Ia keluar rumah perlahan, menatap langit yang mendadak berubah kelabu padahal belum tengah malam. Di kejauhan, kilatan merah menembus awan, tanda bahwa sesuatu yang jahat baru saja lahir di bumi ini. Zainuri memejamkan mata, mencoba menenangkan hatinya. Tapi tiba-tiba, suara Ki Sarmaji kembali bergema di kepalanya, "Cucuku, ingat. Kekuatanmu dan kegelapan selalu berjalan beriringan. Saat cahaya muncul, bayangan pun ikut bangkit. Jangan gentar, tapi waspadalah." Zainuri menatap langit, menggenggam kedua tangannya kuat-kuat. Ia tahu, badai yang lebih besar akan segera datang. Di pagi hari, para pedagang menemukan ayam mati berserakan di pasar, dan bau aneh seperti kemenyan terbakar memenuhi udara. Kang Suta yang sedang memeriksa kiosnya menatap sekeliling dengan wajah serius. "Ini bukan perbuatan manusia biasa," gumamnya. Ia menatap ke arah rumah Zainuri, lalu ke ujung gang di mana Lilik botak biasa berkeliaran. "Langit dan neraka sedang bersiap bertemu," katanya pelan. Dan benar saja, di kejauhan, di balik kabut pagi yang tebal, sosok Lilik botak muncul perlahan.
Matanya kini memerah seperti bara, kulitnya pucat, dan di punggungnya tampak simbol hitam menyerupai cakar iblis. Ia tersenyum dingin, menatap arah rumah Zainuri. "Bocah kecil," desisnya lirih. "Kali ini, kau yang akan tersungkur di kakiku." Pagi itu pasar Bandung berubah menjadi tempat penuh ketegangan. Warga yang biasanya tertawa sambil menata dagangan kini berbisik-bisik ketakutan. Mereka mendengar kabar bahwa Lilik Botak kembali muncul, tapi bukan sebagai manusia biasa. "Dia sekarang punya mata merah, Bu, kayak api," kata seorang pedagang sayur gemetar. Tak ada yang berani menyebut nama Zainuri keras-keras. Sebab sejak malam sebelumnya, muncul kabar bahwa bocah itu membawa kutukan. Setiap tempat yang ia datangi, selalu terjadi hal aneh, ayam mati mendadak, air sumur berubah hitam, bahkan langit seperti kehilangan sinar matahari. Di rumah gubuknya, Zainuri duduk menatap keluar jendela. Ia mendengar bisik-bisik warga menyalahkannya, dan hatinya terasa hancur. "Mereka pikir aku penyebab semua ini," ucapnya lirih pada Mak Inah. Sang nenek menatapnya dengan mata teduh, meski hatinya sendiri penuh kegelisahan. "Nak, jangan dengarkan mereka. Orang takut pada hal yang tak mereka pahami. Tapi aku tahu, hatimu bersih," katanya lembut. Namun Zainuri tetap merasa bersalah. Ia tak tahu dari mana datangnya hawa jahat itu, tapi batinnya yakin, ini ada hubungannya dengan Lilik Botak. Benar saja, tak lama kemudian, pasar kembali geger. Seorang pemuda berlari sambil berteriak, Lilik muncul di depan los daging. Orang-orang panik, menutup kios, dan berlarian ke segala arah. Dari kejauhan, terlihat sosok Lilik Botak berjalan perlahan di antara lapak-lapak yang porak-poranda. Kulitnya memucat, matanya menyala merah, dan setiap langkahnya membuat lantai pasar bergetar halus. Dari tubuhnya keluar asap hitam pekat yang membuat udara sesak. Ia tertawa kecil, dingin dan menyeramkan. "Mana bocah itu? Suruh keluar kalau berani," teriaknya, suaranya menggema seperti suara dari dua dunia. Zainuri mendengar itu dari rumahnya. Ia menatap neneknya, lalu berdiri dengan wajah tegas. "Nek, aku gak bisa sembunyi terus. Kalau aku diam, orang-orang bakal terus disakiti." Mak Inah berusaha menahan, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu, inilah takdir cucunya. "Kalau begitu, ingat pesan kakekmu," bisiknya. "Kekuatan bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan." Zainuri mengangguk, lalu melangkah keluar, menembus kabut pagi yang mulai berubah gelap. Ketika ia tiba di pasar, suasana benar-benar mencekam. Pedagang bersembunyi di balik lapak, beberapa anak kecil menangis. Di tengah pasar, Lilik Botak berdiri sambil memegang pisau panjang, menatap sekitar dengan senyum licik. Begitu melihat Zainuri datang, ia tertawa keras. "Heh, bocah kecil, kau pikir bisa kalahkan aku lagi?" Zainuri menatap tajam, namun tidak bicara. Ia hanya mengatur napas, menahan getaran tenaga dalam yang mulai bangkit di tubuhnya. "Aku gak mau bertarung, Bang Lilik," kata Zainuri dengan suara tenang namun penuh keberanian. "Tapi kalau kau sakiti orang-orang lagi, aku gak akan diam." Lilik tertawa hingga air matanya keluar. "Kau pikir bisa melawan kekuatan dari neraka?" Dengan cepat ia menghentakkan kakinya ke tanah, seketika asap hitam menjalar seperti ular, menghantam kios-kios hingga roboh. Orang-orang menjerit ketakutan. Zainuri mengangkat tangannya, lalu dari tubuhnya muncul cahaya lembut berwarna biru, tenaga kanuragan sejati. Asap hitam itu berhenti beberapa meter di depannya, terbakar oleh cahaya tersebut. Benturan dua kekuatan itu menciptakan pusaran angin besar. Atap pasar beterbangan, debu berputar liar, dan kilatan petir menyambar meski matahari masih tinggi. Di tengah badai itu, Zainuri terhuyung, darah menetes dari bibirnya, tapi matanya tetap menyala oleh tekad. Ia tahu, kekuatan Lilik jauh lebih besar dari sebelumnya, tapi ia tak boleh mundur. "Aku pewaris cahaya, bukan bayangan," gumamnya lirih. Di antara teriakan dan debu, Kang Suta yang bersembunyi di balik kios tua menatap bocah itu dengan mata berkaca-kaca. "Anak itu, benar-benar cucu Ki Sarmaji," ucapnya pelan. Sementara Lilik tertawa menggema, menantang langit itu sendiri. Pertarungan antara cahaya dan kegelapan baru saja dimulai, dan pasar Bandung menjadi saksi awal dari peperangan yang akan mengguncang kota. Angin berputar kencang, debu dan serpihan kayu beterbangan di udara. Pasar Bandung kini berubah menjadi arena maut. Di tengah kobaran api dari lapak-lapak yang terbakar, dua sosok berdiri saling berhadapan, Zainuri,
bocah kecil dengan aura cahaya biru lembut, dan lilik botak, makhluk separuh manusia dengan mata merah menyala bagai bara neraka. Udara bergetar di antara mereka, seolah langit sendiri menahan napas. Pedagang dan warga yang menonton dari kejauhan hanya bisa berdoa dalam hati, takut pada kekuatan yang tak lagi bisa disebut manusiawi. Lilik melangkah maju, setiap tapak kakinya meninggalkan bekas gosong di tanah. Kau pikir cahaya kecilmu bisa padamkan api neraka, bocah? Suaranya berat dan serak, tapi di dalamnya terselip amarah dan kesakitan. Zainuri diam, tapi sorot matanya memancarkan keberanian. Aku gak mau melawanmu, Bang Lilik. Tapi kalau kau terus sakiti orang-orang, aku gak punya pilihan. Saat kata terakhir terucap, angin tiba-tiba berhenti. Keheningan sesaat itu seperti tanda bahwa pertarungan sejati baru saja dimulai. Dengan kecepatan mengerikan, Lilik menerjang. Tinju hitamnya menghantam udara, menciptakan gelombang panas yang membuat ubin pasar meleleh. Zainuri melompat ke belakang, lalu menepuk tanah dengan tangan kanannya. Seketika, cahaya biru membentuk perisai di hadapannya. Dentuman keras terdengar saat serangan Lilik mengenai perisai itu, ledakan cahaya menyilaukan mata semua orang. Asap mengepul tebal, menutupi pandangan. Dari dalam asap, terdengar jeritan Lilik, bukan jeritan kesakitan, melainkan amarah yang meledak. Aku akan hancurkan semuanya, termasuk pasar ini. Tangan Lilik berubah menjadi api hitam, dan ia menghempaskannya ke arah kios. Satu persatu bangunan kayu meledak terbakar. Orang-orang menjerit ketakutan. Zainuri menatap sekeliling, hatinya bergetar. Tidak, teriaknya. Ia melompat ke udara, menutup matanya, lalu kedua tangannya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Suara lirih doa terucap dari bibirnya, suara ajian peninggalan Kisar Maji, cahaya langit, terangilah bumi yang gelap, bersihkan hati yang hitam, tenangkan amarah yang menyala. Tiba-tiba dari langit muncul kilatan putih menyilaukan. Petir menyambar di antara awan gelap, tapi bukan petir biasa. Cahaya itu berbentuk pusaran melingkar, menuruni langit dan menyelimuti tubuh Zainuri. Wajahnya kini bersinar, tubuhnya melayang beberapa meter di udara. Suara neneknya, Makinah, terdengar samar di kejauhan, menangis dan berdoa. Ya Allah, lindungi cucuku. Di bawah sana, Lilik menatap dengan mata membelalak. Apa itu? Kekuatan langit. Gumamnya lirih, sebelum kembali menerjang dengan amarah buta. Benturan kedua terjadi, kali ini lebih hebat dari sebelumnya. Api hitam dan cahaya biru bertabrakan di udara, menciptakan badai energi. Suara petir bergemuruh, dan angin memporak-porandakan semua atap pasar. Sebagian warga terlempar ke tanah, sebagian menjerit ketakutan sambil berlindung di balik tembok. Dari pusat badai itu, sosok Zainuri dan Lilik beradu tinju, tiap pukulan mereka memecah udara menjadi kilatan cahaya dan api. Dunia seakan berhenti, hanya ada dua kekuatan. Bertarung, terang dan gelap, kebaikan dan kebencian. Dalam satu momen, Lilik berhasil memukul Zainuri keras ke tanah. Bocah itu terhempas menabrak dinding, darah mengalir dari mulutnya. Ia mencoba bangkit, tapi lututnya gemetar. Kau lemah, bocah, desis Lilik dengan suara serak. Kau tak pantas bawa warisan itu. Zainuri menatapnya lemah, namun senyum kecil muncul di wajahnya. Kau salah, Bang, ilmu kanuragan bukan soal kekuatan, tapi soal hati. Saat kata hati diucapkan, cahaya biru dari tubuhnya menyebar ke tanah, menelusuri retakan, dan tiba-tiba, tanah di bawah Lilik bergetar hebat. Dari dalam bumi, muncul semburan cahaya putih yang menelan tubuh Lilik. Ia berteriak sekeras-kerasnya, menutupi wajahnya, tapi cahaya itu menembus kulit dan urat hitam di tubuhnya. Suara Ki Badra terdengar samar, memanggil dari kejauhan, tapi tak bisa menolong. Dalam hitungan detik, api hitam padam, dan Lilik terjatuh, tubuhnya lemah, manusia kembali. Ia menatap Zainuri dengan mata berlinang. Aku cuma gak mau kalah lagi, katanya pelan sebelum pingsan. Zainuri berdiri di tengah asap, tubuhnya lemah tapi matanya tenang. Api perlahan padam, langit kembali cerah. Warga keluar dari persembunyian, melihat bocah kecil itu berdiri sendirian, dikelilingi sisa pasar yang hancur. Tak ada yang berani bicara. Hanya Kang Suta yang melangkah maju, menunduk dalam diam. Anak ini bukan pembawa bencana, katanya lantang. Dia penyelamat. Suara itu menggema ke seluruh pasar, dan hari itu, nama Zainuri mulai berubah dari kutukan menjadi legenda. Malam itu, langit Bandung terasa berat, seakan bumi baru saja menanggung luka besar.
Sisa kebakaran pasar masih mengepul tipis, dan bau arang bercampur debu membuat udara sesak. Di sudut pasar, Lilik botak terbaring lemah, tubuhnya dibalut kain lusuh. Warga berkerumun, sebagian menatap iba, sebagian masih takut. Sementara itu, Zainuri duduk tak jauh dari sana, menatap api unggun kecil. Ia lelah, tapi matanya tetap awas. Di hatinya, ada rasa ganjil, seperti badai baru yang mendekat pelan-pelan. Jauh di hutan Karembi, Ki Badra sedang duduk bersila di tengah lingkaran api. Matanya terpejam, tapi tubuhnya bergetar hebat. Ia merasakan hubungan spiritualnya dengan Lilik terputus. Asap dari kemenyan hitam yang ia bakar berubah warna menjadi merah darah. Hah, bocah kecil itu berani melawan kekuatan neraka, gumamnya pelan. Ia membuka matanya, dan dari sorotnya terpancar amarah yang menakutkan. Kalau begitu, sudah waktunya aku sendiri yang turun dari gunung. Dunia ini harus tahu siapa penguasa sejati ilmu hitam. Ki Badra berdiri perlahan, lalu menancapkan tongkat hitamnya ke tanah. Tanah bergetar, udara berbau besi, dan dari dalam bumi muncul kabut hitam yang membentuk wajah-wajah arwah penasaran. Mereka menjerit lirih, memohon ampun, tapi Ki Badra hanya tersenyum dingin. Jadilah jalanku menuju Bandung, katanya, dan dalam sekejap, kabut itu mengangkat tubuhnya, melesat menuju kota seperti bayangan raksasa. Hutan Karembi sunyi, hanya menyisakan lingkaran api yang belum padam. Di pasar, Mak Ina baru selesai membalut luka di lengan Zainuri. Kau harus istirahat, nak. Tubuhmu belum sembuh, ucapnya pelan. Tapi Zainuri menatap jauh ke arah utara, ke arah gunung yang diselimuti awan hitam. Aku gak bisa, Nek, aku merasa sesuatu sedang datang ke sini. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari Lilik. Mak Ina terdiam, menunduk, lalu berkata lirih, kalau benar itu yang kau rasakan, berarti hari ujianmu belum selesai, cucuku. Tak lama kemudian, hembusan angin dingin menerpa pasar. Api unggun padam seketika, burung-burung di atap beterbangan ketakutan, dan anjing-anjing menggonggong tak karuan. Lalu muncul kabut hitam pekat, menjalar di antara gang dan lapak. Warga berteriak ketakutan, menutup pintu rumah, tapi kabut itu tetap merayap, menelan cahaya lampu-lampu jalan satu persatu. Dari dalam kabut itu, terdengar suara tawa yang dalam dan serak, suara yang seolah keluar dari perut bumi. Dari kabut itu, muncullah Ki Badra, mengenakan jubah hitam panjang, tongkatnya berhiaskan tengkorak kecil. Wajahnya pucat dan retak seperti tanah kering, tapi matanya menyala merah, lebih tajam dari bara. Siapa yang berani mengusik muridku dan menginjak ilmu warisan kegelapan? Suaranya menggema hingga dinding pasar bergetar. Semua orang bersembunyi. Hanya Zainuri yang berdiri, tubuhnya gemetar namun tatapannya tegas. Aku, Zainuri, aku cuma ingin melindungi orang-orang dari kejahatanmu. Ki Badra menatap bocah itu lama, lalu tertawa pelan. Heh, jadi ini bocah yang dikatakan pewaris kanuragan langit. Lemah, polos, dan terlalu suci. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, dan tanah pun retak. Dari celah retakan itu muncul tangan-tangan hitam yang menjulur ke segala arah, berusaha menangkap Zainuri. Bocah itu melompat mundur, menghindar dengan cepat, tapi satu tangan berhasil menyentuh kakinya, membuat cahaya biru di tubuhnya redup seketika. Ia terjatuh, terengah, sementara Ki Badra berjalan perlahan ke arahnya. Dengar, bocah, ucap Ki Badra dengan suara berat. Ilmu cahaya takkan bisa menahan gelap jika hatimu takut. Dan aku bisa mencium ketakutanmu. Zainuri berusaha bangkit, meski tubuhnya gemetar. Ia menatap Ki Badra dengan mata berkilat. Aku mungkin takut, tapi aku gak akan lari. Karena kalau aku lari, semua orang bakal hilang harapan. Tiba-tiba, dari dada Zainuri muncul cahaya biru lembut yang menembus tangan-tangan hitam itu hingga meleleh. Ki Badra menyipitkan mata, kagum sekaligus marah. Kabut berputar semakin pekat, dan kilatan cahaya biru menembus langit malam. Pertemuan dua generasi ilmu, kanuragan langit dan aji kegelapan Karembi, akhirnya dimulai. Langit bergetar, bumi bergemuruh. Di tengah kabut dan petir, Zainuri berdiri tegak, siap menantang dukun hitam paling ditakuti di tanah Parahyangan. Kabut hitam menelan seluruh pasar Bandung, membuat malam terasa seperti kubur yang hidup. Warga tak berani keluar dari rumah, hanya bisa berdoa di balik pintu yang terkunci rapat. Di tengah pusaran kabut itu, Ki Badra berdiri tegak dengan tongkat tengkoraknya yang bersinar merah. Angin berhembus aneh,
membawa bisikan arwah yang terdengar seperti ratapan. Sementara Zainuri berdiri beberapa meter di hadapannya, tubuhnya bergetar namun matanya tetap menyala biru lembut. Kedua kekuatan itu saling mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Ki Badra mengangkat tangannya tinggi ke langit, lalu menancapkan tongkatnya ke tanah. Duh, roh-roh penjaga Karembi, dengarkan panggilanku. Bangkitlah dan jadilah amarahku, teriaknya lantang. Dari celah bumi yang retak, muncul sosok-sosok hitam menyeramkan, bayangan tanpa wajah, berteriak dengan suara seperti logam beradu. Mereka melayang di udara, mengitari Ki Badra dengan aura panas yang menyesakkan. Udara menjadi berat, dan cahaya biru di tubuh Zainuri mulai bergetar hebat, seolah menolak kehadiran energi gelap itu. Zainuri mundur beberapa langkah, merasakan hawa panas menyengat kulitnya. Astagfirullah, ini bukan manusia lagi, gumamnya. Tapi di dalam pikirannya, ia mendengar suara lembut, suara Ki Sarmaji, kakeknya yang sudah tiada. Jangan gentar, cucuku, cahaya langit tak pernah padam. Bahkan di tengah kegelapan, satu cahaya kecil bisa menembus malam. Mendengar itu, Zainuri menarik napas dalam-dalam, menatap musuhnya dengan tekad membara. Ia menangkupkan kedua tangannya di dada, berdoa pelan, dan cahaya biru di sekeliling tubuhnya perlahan berubah menjadi putih terang yang menyilaukan. Melihat itu, Ki Badra mendesis marah. Kau pikir doa bocah bisa menandingi amarah 1000 arwah? Teriaknya. Ia menggerakkan tangannya ke depan, dan seketika ratusan bayangan hitam melesat menyerang. Udara bergetar, tanah bergetar, seolah ribuan tangan neraka hendak merobek langit. Tapi sebelum mereka menyentuh Zainuri, cahaya putih menyebar dari tubuh bocah itu, membentuk lingkaran besar di tanah, tameng kanuragan langit. Begitu bayangan-bayangan itu mengenai tameng tersebut, mereka terbakar dan lenyap seperti debu tertiup angin. Namun Ki Badra bukan dukun biasa. Ia menancapkan tongkatnya lagi, kali ini lebih dalam, hingga tanah bergetar hebat. Dari dalam bumi muncul makhluk raksasa hitam, bermata satu, dengan tubuh sebesar rumah. Suaranya menggema keras, membuat atap-atap rumah bergetar. Inilah penjaga terakhir hutan Karembi. Hancurkan dia, perintah Ki Badra. Makhluk itu meraung, mengayunkan tangannya ke arah Zainuri. Tanah terbelah, udara terbakar, dan ledakan besar terjadi. Warga berteriak ketakutan dari kejauhan. Zainuri terhempas ke udara, tapi sebelum jatuh, ia memejamkan mata dan mengingat doa kakeknya, jika dunia gelap, jadilah cahaya itu. Ia membuka matanya, dan tubuhnya kini diselimuti aura putih berlapis biru, membentuk sayap cahaya di punggungnya. Dalam sekejap, ia melesat seperti kilat, menembus dada makhluk raksasa itu dengan tangan telanjang. Cahaya meledak di udara, membelah malam jadi siang. Makhluk itu menjerit sebelum hancur menjadi butiran abu yang berputar di udara, terseret angin ke arah langit. Ki Badra terkejut, langkahnya mundur beberapa inci. Tidak mungkin, bocah itu menembus Aji Karembi. Teriaknya murka. Ia mencoba memanggil kembali arwah-arwahnya, tapi cahaya yang menyebar dari tubuh Zainuri memaksa kabut hitam memudar. Kini giliran Ki Badra yang dikelilingi cahaya terang. Ia menatap bocah itu dengan wajah penuh kebencian. Kau, bukan manusia biasa. Zainuri menatapnya tenang. Aku cuma anak yatim, Ki, tapi aku punya cahaya yang datang dari doa orang baik. Ki Badra meraung marah, lalu menghilang menjadi kabut pekat, melarikan diri ke arah utara. Zainuri jatuh berlutut, tubuhnya lemah, napasnya tersengal, tapi ia masih hidup. Langit yang tadi kelam kini mulai cerah, bintang-bintang bermunculan satu persatu. Dari kejauhan, Makina berlari sambil menangis, memeluk cucunya yang hampir pingsan. Alhamdulillah, cucuku selamat, bisiknya. Warga keluar satu persatu dari persembunyian, menatap langit yang kini bersih dari kabut. Hari itu, Bandung bebas dari kegelapan, tapi jauh di utara, suara tawa Ki Badra masih terdengar samar, menandakan perang ini belum benar-benar berakhir. Subuh menembus sunyi, menyisakan sisa-sisa pertempuran yang masih terasa di udara. Bau tanah hangus dan debu bercampur jadi satu, menandakan betapa dahsyatnya benturan antara terang dan gelap semalam. Di tengah reruntuhan rumah-rumah yang rusak, Makina duduk memangku tubuh Zainuri yang kini lemah dan pucat. Nafas bocah itu tersengal, kulitnya dingin seperti es. Cahaya yang tadi menyelamatkan kota kini seakan menguras seluruh tenaganya. Makina menggenggam tangan cucunya sambil menitikkan air mata. Ya Allah, jangan ambil dia dariku, bisiknya dengan suara parau.
Suara burung-burung pagi tak mampu mengusir muram yang menyelimuti pasar itu. Warga mulai berkumpul, membantu satu sama lain membersihkan puing-puing, tapi pandangan mereka tak lepas dari Zainuri yang terkulai tak berdaya. Beberapa orang menyarankan membawanya ke rumah sakit, namun Mak Inah tahu luka yang dialami cucunya bukan luka biasa. Tubuhnya memang utuh, tapi dari dadanya keluar hawa panas bercampur uap putih yang seolah tak mau padam. Dia kena benturan tenaga dalam tingkat tinggi, ujar seorang pria tua berkain putih yang tiba-tiba muncul dari arah utara. Wajahnya berkerut, namun matanya tajam dan tenang. Dialah Kiai Mursidin dari Cicalengka, sosok yang sudah lama dikenal sebagai penjaga spiritual Tanah Parahyangan. Mak Inah segera menunduk hormat. "Tolong cucuku, Kiai, dia sudah tak sanggup bernapas." Kiai Mursidin mengangguk pelan, lalu duduk bersila di samping Zainuri. Ia menempelkan telapak tangannya di dada bocah itu. Seketika, hawa dingin menyelimuti sekitar, seperti kabut pagi turun di tengah pasar. "Ilmu Karembi masih menempel di nadinya," gumam sang Kiai lirih. "Kalau tidak segera dinetralkan, tubuhnya bisa meledak dari dalam." Mak Inah menjerit pelan mendengarnya. Tanpa banyak bicara, Kiai Mursidin mulai merapal doa-doa kuno, suaranya berat dan bergetar. Cahaya keemasan perlahan muncul dari telapak tangannya, menyusup masuk ke tubuh Zainuri yang menggigil hebat. Namun semakin lama proses itu berlangsung, tubuh Kiai Mursidin ikut bergetar keras. "Astagfirullah, kekuatan gelap ini bukan sembarangan," ujarnya sambil menahan rasa sakit. Darah menetes dari hidungnya, tapi ia tetap melanjutkan bacaan zikirnya. Dari tubuh Zainuri, uap putih mulai berubah menjadi asap hitam pekat yang keluar lewat mulut dan hidungnya. Asap itu menjerit, lalu menghilang di udara seperti terbakar. Setelah itu, Zainuri menghela napas panjang untuk pertama kalinya. Tubuhnya masih lemah, tapi jantungnya mulai berdetak stabil. Mak Inah langsung menangis haru dan memeluk cucunya erat. Kiai Mursidin jatuh tersandar, wajahnya pucat, namun senyumnya lembut. Dia akan hidup, tapi belum aman. Ki Badra masih bersembunyi. Jika kekuatan Karembi belum dihancurkan sepenuhnya, bocah ini akan terus diburu. Mak Inah menatap sang Kiai dengan ketakutan. "Lalu apa yang harus kami lakukan?" tanya Mak Inah. Kiai Mursidin memejamkan mata sejenak, lalu menjawab pelan, "Pergilah ke Cicalengka malam ini. Di sana, di puncak Bukit Baleendah, ada mata air suci bernama Sendang Cakrawening. Hanya air itu yang bisa membersihkan sisa kekuatan jahat dari darah cucumu." Menjelang malam, Mak Inah menyiapkan perjalanan. Dengan tubuh renta, ia memapah Zainuri yang kini sadar tapi masih lemah. Langit di atas Bandung tampak tenang, tapi ada kilat kecil yang berkelebat di kejauhan, tanda bahwa Ki Badra belum benar-benar lenyap. Dalam diam, Zainuri memandang ke arah utara dan berkata lirih, "Aku tahu dia masih di sana, Mak. Aku bisa merasakannya." Mak Inah hanya bisa menggenggam tangan cucunya lebih erat. "Yang penting kita selamat dulu, Nak, sisanya biar Allah yang jaga." Saat mereka melangkah meninggalkan pasar, Kiai Mursidin berdiri di kejauhan, menatap bayangan mereka yang semakin mengecil. Angin malam berhembus membawa aroma dupa dan suara jangkrik. Ia menatap ke arah utara dengan pandangan tajam. "Ki Badra," gumamnya, "jika kau berani menyentuh anak itu lagi, maka malam Parahyangan ini akan menjadi saksi kehancuranmu." Lalu ia menutup matanya, berzikir pelan, sementara bulan purnama naik perlahan di langit, pertanda babak baru akan segera dimulai. Angin malam menyapu jalan berbatu menuju Baleendah. Di bawah cahaya purnama, Mak Inah berjalan pelan sambil memapah Zainuri yang tubuhnya masih lemah. Setiap langkah terasa berat, nafas bocah itu tersengal, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun matanya tetap memancarkan tekad yang tak bisa dipadamkan. Di kejauhan, bayangan hutan lebat menanti seperti gerbang menuju dunia lain. Suara serigala bersahut-sahutan dari dalam rimba, membuat bulu kuduk berdiri. Mak Inah menatap ke langit, berdoa lirih, "Ya Allah, kuatkan kaki kami, demi menyelamatkan anak ini." Sesampainya di bibir hutan Baleendah, udara mendadak berubah dingin. Kabut tebal turun cepat, menutup pandangan hanya sejengkal ke depan. Dari balik kabut, terdengar suara tawa lirih yang aneh, bergema seperti datang dari segala arah. Zainuri berhenti melangkah. Ia tahu, ini bukan kabut biasa. "Mak, jangan bergerak," bisiknya pelan. Seketika, dari sela pepohonan muncul bayangan-bayangan hitam, tubuh mereka seperti asap, matanya merah menyala. Pasukan gaib kiriman Ki Badra.
Mereka mengerubungi Mak Inah dan Zainuri, mengeluarkan suara mendesis seperti ular. Zainuri menggenggam tangan neneknya erat. "Mak, mundurlah. Biarkan aku yang hadapi mereka." Suaranya pelan tapi tegas. Mak Inah hendak menolak, namun sebelum sempat berkata apapun, hawa panas menyelimuti tubuh Zainuri. Dari kedua matanya memancar cahaya biru, tanda bahwa sisa kekuatan Karembi di tubuhnya mulai bangkit kembali. "Kau pikir bisa melindungi dirimu, bocah kecil?" Terdengar suara parau dari udara. Suara Ki Badra menggema penuh kesombongan. "Kekuatanmu hanyalah serpihan dari yang telah kukuasai berabad-abad." Zainuri mengepalkan tangan, berusaha menahan energi yang mengamuk dalam tubuhnya. "Aku tak butuh kekuatanmu, Badra," katanya lirih namun menggema. "Aku hanya butuh keadilan bagi kakekku yang kau bunuh." Begitu kata terakhir keluar dari bibirnya, tubuhnya memancarkan sinar kemasan. Uap hitam yang mengelilinginya hancur disapu cahaya itu, berputar membentuk pusaran seperti badai mini. Satu demi satu makhluk gaib pengikut Ki Badra menjerit dan lenyap dalam cahaya. Namun setiap serangan yang dikeluarkan membuat tubuh bocah itu semakin lemah, lututnya bergetar menahan sakit luar biasa. Mak Inah berteriak sambil menangis. "Cukup, nak, jangan paksakan." Tapi Zainuri tetap teguh. Ia tahu, jika berhenti sekarang, pasukan gelap itu akan menyerang lagi. Dalam keputusasaan, Mak Inah menatap langit dan berteriak, "Ya Allah, lindungi cucuku. Tunjukkan jalan menuju mata air sucimu." Seolah menjawab doa itu, kabut perlahan menyingkir. Dari celah pepohonan tampak cahaya lembut berwarna biru muda, seperti bintang jatuh yang bersinar di dasar lembah. "Itulah sendang Cakrawening." Zainuri tersenyum lemah. "Mak, itu dia," bisiknya sebelum ambruk. Mak Inah berlari sekuat tenaga, menyeret tubuh cucunya yang pingsan. Air mata jatuh bercampur lumpur, tapi ia tak berhenti. Setiap langkahnya terasa 1000 kali lipat lebih berat. Suara desis makhluk-makhluk gelap kembali terdengar di belakang, tapi Mak Inah tidak menoleh. Ia hanya berlari hingga akhirnya tiba di tepi sendang. Airnya jernih berkilau di bawah cahaya bulan, seolah memanggil mereka mendekat. Dengan penuh gemetar, Mak Inah menenggelamkan tangan ke dalam air suci itu, lalu membasuh wajah Zainuri. Begitu tetes pertama menyentuh kulitnya, cahaya biru menyelimuti tubuh bocah itu. Luka di dalam tubuhnya sembuh perlahan, napasnya kembali teratur. Dari dadanya keluar gumpalan asap hitam terakhir, melengkung seperti ular yang terbakar, lalu hilang ke udara. Suasana tiba-tiba menjadi tenang. Hutan yang tadi mencekam kini terdengar seperti bernyanyi, seolah bersyukur atas lahirnya kembali cahaya yang sempat redup. Mak Inah berlutut sambil menatap langit, menangis dalam keharuan. "Terima kasih, ya Allah, kau selamatkan anakku." Zainuri membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tapi senyumnya tulus. "Aku melihatnya, Mak, kakek di sana, dia bilang aku belum boleh ikut. Katanya, tugasku di dunia belum selesai." Mak Inah memeluk cucunya erat. Di kejauhan, angin berhembus lembut, membawa bisikan yang samar, "Pertarungan belum usai, wahai pewaris Karembi." Ki Badra menunggu di puncak terakhir. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas lembah Balendah, menyelimuti hutan dengan nuansa mistis. Mak Inah duduk di tepi sendang Cakrawening, menatap cucunya yang masih terlelap. Wajah Zainuri tampak tenang, tapi di dalam tubuh mungilnya masih bergolak sisa kekuatan besar yang belum sepenuhnya jinak. Air sendang beriak lembut, seakan bernafas bersama mereka. Namun kedamaian itu tak bertahan lama, dari kejauhan, terdengar gemuruh halus seperti gelegar. Guntur, alam seolah bergetar, langit mendung perlahan menutup sinar matahari. Mak Inah menatap ke arah utara, merasa firasat buruk. "Itu, bukan suara biasa," gumamnya lirih. Beberapa saat kemudian, Zainuri terbangun dengan tatapan kosong. Matanya memantulkan cahaya keperakan, tanda bahwa penglihatan batinnya terbuka. "Mak, Ki Badra ada di puncak Gunung Karembi," katanya lirih. "Dia sedang menghimpun kekuatan terakhirnya. Kalau kita tidak ke sana, semua roh jahat yang dia kuasai akan bebas dan menyebar ke seluruh Bandung." Mak Inah menatap cucunya dengan ngeri, tapi bocah itu berdiri dengan langkah mantap meski tubuhnya belum pulih sepenuhnya. "Aku harus menyelesaikannya, Mak. Kalau tidak, semua pengorbanan ini sia-sia." Perjalanan menuju Gunung Karembi dimulai. Hutan yang semula tenang kini berubah seperti labirin kelam. Pohon-pohon berdesis aneh, rantingnya bergerak seolah hidup. Burung dan serangga menghilang dari udara.
Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, berat dan perlahan. Tiba-tiba tanah bergetar, dan dari celah pepohonan muncul sosok raksasa berkulit batu, dengan mata merah menyala, penjaga bayangan yang diciptakan Ki Badra. Mak Inah terjatuh, menjerit ketakutan. Zainuri segera berdiri di depan neneknya, menatap makhluk itu tanpa gentar. "Aku tak akan mundur," ucapnya lirih, lalu menepuk dada kiri. Begitu telapak tangannya menyentuh dada, sinar kemasan meledak dari tubuhnya. Aura Karembi bangkit lagi, kali ini menyatu dengan kesadarannya sendiri. Suara angin bergemuruh, dedaunan beterbangan seperti disapu badai. Raksasa itu mengayunkan tangannya, menghantam tanah hingga bergetar, tapi cahaya dari tubuh Zainuri menahannya seperti perisai. Bocah itu mengucap mantra warisan kakeknya, welas asih tanpa pamrih, cahaya suci takkan punah. Sinar dari tangannya menembus dada sang raksasa, dan makhluk itu meledak menjadi debu, terseret angin menuju langit. Mak Inah menatap dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, kekuatan apa ini?" Zainuri menunduk lemah. "Ini bukan kekuatanku, Mak. Ini amanah dari leluhur yang harus dijaga dengan hati bersih. Jika aku sombong, kekuatan ini bisa menelanku sendiri." Mereka melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di lereng terakhir. Dari sana, puncak Karembi tampak diselimuti kabut merah darah. Petir menyambar-nyambar, dan di tengahnya berdiri sosok tinggi dengan jubah hitam, Ki Badra. Angin berputar kencang ketika suara tawa Ki Badra bergema, "Kau datang juga, bocah kecil pewaris sinar. Tapi lihatlah sekelilingmu, dunia ini sudah terlalu lama milikku. Kau pikir bisa menghentikan kegelapan hanya dengan cahaya bocah 10 tahun. Zainuri menatapnya tenang, namun di balik ketenangan itu ada amarah yang membara. "Kegelapanmu hanya menang selama orang baik diam. Sekarang aku takkan diam lagi." Ki Badra mengangkat tangannya, dan petir hitam menyambar ke arah Zainuri. Benturan itu mengguncang seluruh lereng. Mak Inah terpental, menjerit memanggil nama cucunya. Di tengah kilatan cahaya, dua kekuatan bertarung, satu hitam kelam, satu berkilau emas terang. Tanah merekah, udara mendesis panas. Zainuri berteriak, menahan kekuatan Ki Badra dengan seluruh tenaga, sementara darah menetes dari hidungnya. "Mak, doakan aku," teriaknya. Mak Inah menengadah, berdoa sekuat hati, "Ya Allah, jadikan cahaya cucuku pelindung bumi ini." Tiba-tiba bumi berhenti berguncang. Cahaya emas memancar lebih kuat dari sebelumnya, menelan petir hitam hingga lenyap. Ki Badra menjerit keras, tubuhnya terbelah dua oleh sinar itu, lalu menghilang seperti debu tersapu angin. Langit kembali cerah, tapi di tengah sinar itu, Zainuri jatuh berlutut. Tubuhnya goyah, wajahnya pucat pasi. Mak Inah berlari menghampiri, memeluk cucunya yang kini nyaris tak sadarkan diri. Bocah itu tersenyum tipis dan berbisik, "Mak, aku berhasil." Lalu matanya perlahan terpejam, meninggalkan ketenangan yang mengguncang hati siapapun yang melihatnya. Langit di atas gunung Karembi berubah hening setelah ledakan cahaya terakhir. Tidak ada lagi kilat, tidak ada gemuruh. Hanya sinar lembut matahari senja yang menembus awan tipis, menerpa tubuh Zainuri yang terkulai di pelukan Mak Inah. Udara dipenuhi aroma tanah basah dan asap halus sisa pertempuran. Mak Inah mengguncang tubuh cucunya pelan, "Zainuri, bangun, nak, tolong buka matamu." Tapi bocah itu diam, wajahnya tenang seperti sedang tidur. Air mata jatuh satu persatu ke pipinya yang dingin. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku, hanya dia yang kupunya," bisiknya lirih, suaranya pecah oleh tangis. Senja makin meredup, angin di puncak gunung berhembus lembut, membawa suara yang samar, seolah berasal dari balik langit. "Wahai Mak Inah, jangan menangis, cahaya itu belum padam." Mak Inah terkejut, menatap sekeliling dengan mata basah. Di antara pepohonan, cahaya kecil berwarna keemasan muncul, berputar di atas kepala Zainuri seperti kunang-kunang suci. Dari dalam cahaya itu terdengar lantunan doa lirih, suara yang sama yang dulu dibaca oleh Kiai Mursidin. "Subhanallah," ucap Mak Inah, sujud sambil bergetar. Cahaya itu kemudian menyusup perlahan ke dada Zainuri. Tubuh bocah itu sedikit bergerak. Nafasnya kembali mengalun pelan, meski lemah. Tapi dari balik dadanya, muncul simbol aneh berbentuk bunga teratai bercahaya, lambang Karembi sejati. Dari puncak simbol itu memancar cahaya lembut ke arah langit, menembus awan, lalu menghilang. Mak Inah menatap penuh haru, "Kau kembali, nak, Allah Maha Besar." Zainuri membuka matanya perlahan, menatap neneknya dengan senyum lemah. "Mak, kakek datang barusan," katanya,
tugasku belum selesai. Aku harus menjaga sinar ini agar tak jatuh ke tangan orang yang salah. Mak Inah tak bisa menahan tangis. Ia memeluk cucunya erat, seolah tak ingin melepas lagi. Tapi tiba-tiba, bumi bergetar kecil. Dari celah bebatuan, asap hitam tipis keluar perlahan. Zainuri segera berdiri meski tubuhnya masih lemah. "Mak, mundur," serunya. Di hadapan mereka, bentuk bayangan muncul, jiwa Ki Badra yang belum sepenuhnya sirna. Tubuhnya transparan, tapi matanya masih menyala merah darah. "Kau pikir aku mudah lenyap, bocah?" Desisnya dengan suara seperti bisikan maut. "Selama masih ada kebencian di dunia, aku akan tetap hidup." Zainuri memejamkan mata, mengumpulkan sisa tenaganya. "Kalau begitu, aku akan memaafkanmu, Badra," ucapnya pelan tapi tegas. Ki Badra mendengus marah. "Apa?" Bocah itu melangkah maju, tangannya terulur. "Aku memaafkanmu, karena dendam hanya membuat kegelapan abadi." Seketika, cahaya dari lambang teratai di dadanya membesar, membungkus tubuh Ki Badra dalam sinar hangat. Suara jeritan menggema, namun kali ini bukan jeritan kesakitan, melainkan kelegaan. Wajah Ki Badra yang awalnya menyeramkan berubah tenang, lalu lenyap menjadi debu bercahaya yang terbang ke langit. Suasana gunung kembali damai. Langit yang tadinya muram kini bersih, dihiasi semburat jingga senja. Burung-burung kembali bernyanyi, dan hawa sejuk menyelimuti puncak. Zainuri jatuh berlutut, menatap kedua tangannya yang bergetar. "Mak, sudah selesai, dunia sudah aman," katanya sambil tersenyum. Mak Inah mendekat, menepuk bahunya lembut. "Kau bukan lagi bocah biasa, Nak. Kau cahaya yang dititipkan Tuhan untuk menjaga bumi ini." Namun sebelum mereka turun dari gunung, Zainuri menatap ke arah barat. Di sana, di antara awan, muncul sosok samar seperti bayangan pria tua berjubah putih. Wajah Kiai Mursidin tersenyum damai. "Ingatlah, Zainuri," suaranya bergema lembut, "cahaya tak pernah hilang, ia hanya berpindah dari satu hati ke hati lain. Jaga hatimu tetap bersih, karena di sanalah kekuatan sejati bersemayam." Zainuri menunduk hormat, lalu menatap neneknya. "Ayo, Mak, kita pulang." Bandung menunggu kedamaian baru. Mereka pun menuruni gunung perlahan, diiringi sinar senja yang berubah kemasan. Angin lembut mengibaskan rambut Zainuri, membawa bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang suci. "Pewaris cahaya sejati, perjalananmu baru dimulai." Mentari pagi menembus kabut tipis di kaki Gunung Kaремbi. Burung-burung berkicau riang, seolah menyambut kembalinya kedamaian. Mak Inah berjalan perlahan menuruni jalan setapak berbatu, menggandeng tangan Zainuri yang kini tampak lebih tenang, meski matanya menyimpan kedewasaan yang tak seharusnya dimiliki anak 10 tahun. Di punggungnya masih terlihat bekas cahaya teratai Kaремbi yang samar, seperti tanda ilahi yang tak akan pernah hilang. "Mak," ucapnya pelan, "aku ingin pulang ke pasar. Aku ingin lihat bagaimana keadaan orang-orang setelah semua ini." Mak Inah mengangguk, senyum hangat tersungging meski hatinya masih diliputi rasa khawatir. Perjalanan turun dari gunung memakan waktu setengah hari. Saat mereka tiba di perbatasan Bandung, pemandangan yang menyambut membuat dada mereka sesak. Pasar yang dulu ramai kini porak-poranda, kios-kios hancur, atap-atap terbuka, dan sebagian jalan masih penuh puing. Namun yang paling membuat Mak Inah terkejut adalah kerumunan orang yang tampak takut di depan gerbang pasar. Di tengah kerumunan itu berdiri sekelompok pria bertubuh kekar dengan tato di leher dan dada. Salah satunya, berambut cepak dan bermata liar, berteriak sambil menendang dagangan warga. "Mulai hari ini, pasar ini milik kami. Lilik botak sudah tumbang, sekarang aku yang berkuasa. Namaku Ranto Singa." Mak Inah menggigil menahan amarah. Ya Allah, baru saja Bandung tenang, sudah muncul iblis baru. Tapi Zainuri berdiri diam, matanya menatap lurus ke arah Ranto Singa. "Mak, biarkan aku," katanya pelan tapi tegas. Bocah itu melangkah ke depan, melewati orang-orang yang ketakutan. Ranto tertawa keras melihatnya. "Hahaha, ini anak kecil siapa yang berani muncul di hadapanku? Kau pikir ini taman bermain?" Namun tawanya berhenti begitu angin di sekitar mereka berputar pelan, membawa hawa dingin yang aneh. Mata Zainuri berubah sedikit berkilau, dan suaranya terdengar berat melebihi usianya. "Aku Zainuri, pewaris cahaya Kaремbi. Aku datang bukan untuk berkuasa, tapi untuk menegakkan keadilan yang kalian injak." Ranto tertawa mengejek. "Cahaya, aku tak peduli cahaya, bocah. Yang aku tahu, siapa yang kuat dia yang berkuasa.
Ia mengayunkan tinju ke arah Zaenuri. Tapi sebelum sempat menyentuh, udara di antara mereka bergetar, dan tubuh Ranto terpental seperti disambar badai tak terlihat. Semua orang terdiam. Bocah itu berdiri tenang, tangannya menurun tanpa gerak. Namun wajahnya tampak menahan beban berat, ia tidak senang harus melukai orang. "Pergilah," katanya pelan, "jangan ulangi kesalahan lilik botak. Dunia sudah cukup hancur karena keserakahan." Namun Ranto Singa bukan orang yang mudah menyerah. Ia berdiri lagi, matanya merah, lalu berteriak memanggil anak buahnya. Puluhan preman berlari membawa parang dan tongkat besi. Mak Inah menjerit ketakutan, tapi Zaenuri memejamkan mata. Cahaya lembut keluar dari tubuhnya, tidak menyilaukan, justru menenangkan. Saat para preman menyerbu, mereka berhenti di tengah jalan, wajah mereka mendadak berubah bingung, lalu berlutut, menunduk tanpa dipaksa. Ranto yang keras kepala pun perlahan meneteskan air mata. "Apa yang kau lakukan padaku, bocah?" Zaenuri membuka mata dan menatapnya penuh iba. "Aku hanya menunjukkan apa yang sudah lama terkubur di hatimu, nurani. Kau bukan binatang, Ranto. Kau hanya lupa caranya menjadi manusia." Kalimat itu menghujam lebih dalam dari pukulan apapun. Ranto terdiam, lalu menjatuhkan senjatanya. Air matanya jatuh di tanah yang kering. Ia bersujud di hadapan bocah itu sambil bergetar. "Ampuni aku hanya ingin kuat karena selama ini hidupku dihina." Zaenuri menyentuh kepalanya lembut. "Kekuatan sejati bukan untuk menghina, tapi untuk melindungi." Warga pasar berlari menghampiri, menangis haru melihat perubahan itu. Mereka memeluk satu sama lain, dan suasana pasar yang dulu mencekam kini berubah penuh kehangatan. Mak Inah memandangi cucunya dengan bangga, meski hatinya getir. "Kau bukan lagi bocah biasa, nak. Dunia akan terus mencoba menodai hatimu. Jangan biarkan." Zaenuri menatap langit biru yang kini bersih. "Aku tahu, Mak, tapi selama masih ada cahaya di hati manusia, aku tak akan takut." Di kejauhan, angin berhembus lembut membawa suara gemas samar dari Gunung Karembi. Cahaya sejati tak bisa dipadamkan, hanya dijaga oleh hati yang tulus. Zaenuri menatap ke arah itu dan tersenyum. Bandung kini damai, untuk sementara. Tapi di balik kedamaian itu, ia tahu masih banyak kegelapan yang menunggu di luar sana. Dan ia, bocah 10 tahun pewaris ilmu Karembi, siap menjadi lentera bagi dunia yang belum selesai diuji oleh waktu. Malam itu Bandung diselimuti kabut tebal. Bulan tertutup awan kelabu, dan angin dingin bertiup dari utara membawa aroma tanah basah. Di tengah keheningan, Zaenuri duduk di atap musola pasar yang kini telah diperbaiki. Di bawahnya, warga tidur tenang setelah sekian lama hidup dalam ketakutan. Tapi dalam dada bocah itu, ada rasa yang sulit dijelaskan, sebuah firasat bahwa perjalanannya belum berakhir. Mak Inah mendatanginya dengan langkah pelan, membawa selimut dan segelas air hangat. "Kau belum tidur, nak?" tanyanya lembut. Zaenuri tersenyum samar. "Aku tidak mengantuk, Mak. Angin malam ini seperti sedang berbicara padaku." Tiba-tiba, bumi bergetar pelan. Cahaya samar muncul dari arah utara, diikuti dentuman aneh yang membuat langit memerah. Warga mulai keluar rumah dengan wajah panik. "Gempa!" teriak seseorang. Tapi Zaenuri tahu itu bukan gempa. Ia memejamkan mata, lalu berbisik lirih, "Bukan, ini energi gelap. Sisa dari ajian hitam yang belum musnah." Dalam pandangan batinnya, ia melihat sosok bayangan tinggi berjubah hitam, roh jahat peninggalan Raka Jagat, yang berhasil lolos dari pertempuran dulu di Gunung Karembi. Roh itu kini menjelma menjadi bayangan angkara, entitas yang mencari wadah baru untuk menghancurkan kota. Tanpa menunggu lama, Zaenuri berlari menuruni atap, diikuti Mak Inah yang memanggil-manggil namanya dengan cemas. "Zaenuri, jangan pergi sendirian." Namun bocah itu terus berlari menuju utara, melewati jalan setapak yang mulai retak. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya setiap kali langkahnya menghentak tanah. Di ujung kota, sosok bayangan angkara muncul di antara puing bangunan tua, matanya merah membara, suaranya menggema seperti 1000 jeritan. "Kau pikir kau bisa memusnahkanku, anak kecil? Aku adalah kebencian manusia yang tak pernah padam." Zaenuri berdiri tegak di hadapan kegelapan itu. "Kalau kau lahir dari kebencian, maka aku akan memusnahkanmu dengan kasih," jawabnya tegas. Ia merapatkan kedua telapak tangan, lalu menunduk, menggumamkan doa kuno yang pernah diajarkan oleh roh teratai Karembi. Cahaya putih perlahan membungkus tubuhnya, berubah menjadi pusaran yang indah. Bayangan angkara meraung,
meluncur menyerang, namun begitu menyentuh cahaya, tubuhnya meleleh, menjerit kesakitan. Ledakan besar terjadi, membuat langit Bandung seolah terbelah dua, satu sisi merah menyala, satu sisi putih berpendar suci. Mak Inah yang menyusul dari kejauhan menjerit histeris melihat kilatan cahaya itu. Tubuhnya terdorong ke belakang oleh hempasan angin panas. "Zainuri!" teriaknya, tapi dari tengah ledakan, suara lembut sang cucu terdengar, penuh ketenangan. "Mak, jangan takut, aku tak hilang, aku hanya pulang ke tempat di mana cahaya berasal." Air mata Mak Inah jatuh deras. Ia melihat tubuh Zainuri perlahan terangkat, diselimuti aura putih, wajahnya tersenyum damai. Cahaya itu semakin terang hingga akhirnya menghilang bersama sisa bayangan angkara yang lenyap dari bumi. Pagi menjelang, warga Bandung terbangun dan mendapati langit cerah dengan pelangi melintang di atas kota. Di tengah pasar, hanya tersisa jejak cahaya di tanah yang membentuk gambar teratai bercahaya, tanda bahwa Zainuri pernah ada di sana. Mak Inah duduk di tepi musola, menatap simbol itu dengan mata sembab tapi penuh syukur. "Kau sudah jadi cahaya yang dijanjikan, Nak," bisiknya lirih. "Kau bukan lagi cucuku saja, tapi pelindung seluruh Bandung." Sejak hari itu, warga percaya cahaya teratai Karembi akan selalu menjaga kota dari kegelapan. Banyak yang mengaku pernah melihat sinar putih menari di langit ketika bencana hampir datang, lalu lenyap begitu saja setelah keadaan aman. Mereka menamai sinar itu, cahaya penjaga Bandung. Legenda tentang bocah yatim bernama Zainuri pun menyebar ke seluruh Jawa Barat, menjadi kisah turun-temurun yang diceritakan di setiap malam penuh bintang. Dan di suatu malam yang sunyi, ketika kabut turun dari gunung, Mak Inah sering duduk di beranda rumah, menatap cahaya redup di kejauhan dan tersenyum. "Pulanglah kalau kau rindu, Nak," katanya dengan suara bergetar. Lalu, entah dari mana, angin lembut berhembus membawa bisikan halus, "Aku selalu di sini, Mak." Dalam setiap hati yang percaya pada kebaikan. Dengan begitu, berakhirlah kisah Zainuri, bocah pewaris cahaya Karembi, anak yatim yang menaklukkan kegelapan dengan kasih, dan meninggalkan jejak abadi di hati manusia yang takkan pernah padam oleh waktu.